bersyukur Tuhan untuk setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau telah hantarkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Karena saat ini kami berada itu oleh karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bersama. Haleluya. Kita mau kembali bagi Tuhan. Kuatkan penuh. Di dunia ini nggak ada satupun yang berkuasa selain Allah kita. Amin. Siapa namanya? Yesus Kristus. Siapa namanya? Yesus Kristus. Betapa kita bangganya punya Tuhan atas semua pengorbanan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, dengan saya persilakan untuk duduk kembali dengan tetap dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan begitu besar kasih-Nya akan kami. Tuhan yang membebaskan setiap kita dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami menyadari bahwa terlalu besar pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur buat setiap pengorbanan Tuhan. Biarlah kami tidak main-main dengan setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Karena Engkau telah menebus dengan lunas setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini untuk kami mau belajar kepada firman-Mu. Urapi kami dan persiapkan hati kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar kepada firman-Mu sungguh-sungguh jatuh dalam hati kami yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah di setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kekristenan kami bukan sekedar kami mendengar, tetapi kami terbiasa untuk kami melakukan atas setiap kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Iya, terima kasih untuk tim musik WL Singer yang telah melayani kita semua. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Pak. Selamat pagi. Iya, setelah berbagai banyak alasan maupun berbagai banyak keadaan yang saya alami, bagaimana saya untuk mencoba untuk saya menghindar untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu. Saya mengaku dosa sama Bapak Gembala. Jadi dari bulan Januari, Februari, saya diminta Bapak untuk minggu kedua sudah entar, minggu keempat entar. Kemarin 2 minggu yang lalu Bapak bilang nanti minggu terakhir di bulan Februari ya Pak ya. Saya bilang entahlah Pak, minggu depan aja berikutnya. Karena saya tahu bahwa minggu ini adalah minggu pertama. Dan saya percaya bahwa minggu pertama itu nggak mungkin saya akan di sini. Tapi pasti gembala kita, betul? Di gereja manapun pasti minggu pertama pasti gembala sidang. Itu saya kuat alasannya. Tapi apa yang disampaikan oleh gembala kita katakan bahwa enggak, Pak Agus tetap bawa sering firman, nanti perjamuan kudusnya baru saya. Jadi kalau orang Jawanya udah nggak bisa ngeles, ya sudahlah Pak, saya akan coba. Ya, pagi hari ini seperti apa yang disampaikan di dalam grup gereja kita semalam, bahwa tema kita adalah tentang pelayan dari semua. Kalau 3 minggu yang lalu di tempat ini ada peneguhan dari pengurus Komsel, dari Komsel di Lipo, Komsel KSP maupun GMI. Saya pribadilah saya bersyukur, saya hormat dan saya senang sekali bahwa Bapak Ibu berani mengambil keputusan untuk kita menjadi pelayan. Bapak Ibu berani mengambil keputusan untuk kita melayani dari ruang lingkup di dalam Komsel, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita sama-sama akan belajar bila firman Tuhan pagi hari membekali setiap kita. Paling tidak ini menjadi pegangan kita ketika kita menjadi seorang pelayan. Ya, kita akan mulai dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu pagi hari ini. Ya, demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, Tuhan tidak katakan atau Tuhan tidak bilang bahwa menerima itu tidak bahagia. Tetapi Tuhan katakan pagi hari ini lebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Semua orang bisa menerima Bapak Ibu, tetapi tidak semua orang bisa memberi.
Betul? Kita senang kalau hari ini kita terima. Kita senang kalau hari ini kita terima kado. Kita senang kalau hari ini kita terima berkat. Kita senang kalau hari ini kita menerima bonus dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan sekali lagi bahwa lebih baik memberi daripada menerima, kata Tuhan. Menerima adalah bicara tentang diri kita. Menerima adalah bicara tentang saya. Tetapi memberi adalah bicara tentang orang lain. Bapak Ibu, semua problem, semua masalah yang ada dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam hubungan kita, relationship kita, mungkin dengan keluarga kita, bahkan mungkin di gereja, di dalam pelayanan kita, semua problem biasanya diawali dengan seseorang yang mementingkan diri kita sendiri. Betul? Kalau kita mengalami hari-hari ini permasalahan di dalam kehidupan kita mengalami suatu perselisihan, kita mengalami suatu permasalahan di dalam keributan, pertengkaran, bahkan semua problem yang kita alami di dalam kehidupan kita hari-hari ini, karena diawali saat seseorang mementingkan diri sendiri, tidak pernah mementingkan orang lain. Itulah tercetusnya sebuah keributan atau sebuah masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, kita akan lanjutkan di dalam Yakobus 4 yang ke-1. Yakobus 4 yang pertama. Ya, Elvis, baca. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Bapak Ibu, Alkitab pagi hari adalah benar. Betul? Berarti kalau kita mulai belajar pagi hari ini, kita mau belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kalau pagi hari ini kita mulai belajar memperhatikan orang lain. Kalau mulai hari ini, pagi hari ini kita belajar untuk kita melihat kepentingan orang lain, kita memperhatikan orang lain, dan tidak pernah mementingkan kita diri sendiri, maka di masa yang akan datang kita akan jarang mengalami suatu keributan. Di masa yang akan datang kita akan jarang mengalami suatu persengketaan, jarang akan mengalami suatu perkelahian dan lain sebagainya, Pak Ibu. Karena kita mulai belajar bahwa untuk kita tidak mementingkan diri kita, tetapi kita belajar untuk kita peduli dengan orang lain. Dalam hubungan suami istri, bagaimana hari-hari ini? Bagaimana dengan anak-anak muda yang punya pacar seperti Satria? Bagaimana Pak Ibu? Di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, dan pelayanan kita dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita terpecah di dalam hal kerjasama, di dalam hal bisnis kita terpecah, di dalam keluarga mungkin kita bisa bercerai karena ada pihak-pihak yang mementingkan dirinya sendiri dan tidak pernah kita memperhatikan orang lain. Bapak Ibu, alangkah sayangnya kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Alangkah sayangnya kalau itu terjadi dalam pelayanan di tempat ini, Bapak Ibu. Maka Tuhan mengajarkan pada kita pada pagi hari ini. Karena di suatu hari Tuhan melihat murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkelahi. Tuhan Yesus melihat murid-murid yang sedang berdebat, berantem di dalam perjalanannya, Bapak Ibu. Kita bisa dapatkan di dalam Markus 9 ayat 34. Markus 9 ayat 34. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan. Apa yang dipertengkarkan? Siapa yang terbesar di antara mereka? Bapak Ibu, apa yang mereka tengkarkan? Siapa yang terbesar di antara mereka? Siapa yang paling top? Siapa yang paling hebat? Siapa yang punya pengaruh di dalam pelayanan mereka? Siapa yang memiliki ranking 1, Bapak Ibu, yang dipertengkarkan oleh murid Tuhan Yesus? Tetapi Tuhan Yesus tidak memarahi dengan apa yang ada dalam kondisi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil murid Tuhan Yesus, memanggil untuk duduk sama-sama. Di dalam Markus 9 ayat 35 dikatakan, Pak Rudi tolong bacakan Pak. Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka,
Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Amin. Amin. Hendaklah mereka menjadi pelayan dari semuanya. Bapak Ibu perlu garis bawahi. Di dalam bahasa sehari-harinya dikatakan demikian, Bapak Ibu. Yesus duduk lalu memanggil ke-12 pengikutnya itu. Ia berkata kepada mereka, orang yang mau menjadi yang nomor satu, paling atas, orang yang mau menjadi pemimpin, ia harus menjadi yang terakhir dan harus menjadi pelayan semua orang. Bukan pelayan bagi orang tertentu, Bapak Ibu. Bukan menjadi pelayan orang kaya saja, bukan menjadi pelayan orang yang terkenal saja. Bukan kita melayani orang yang punya pengaruh saja. Tetapi di dalam firman Tuhan pagi ini dikatakan, tetapi pelayan bagi semuanya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus melihat murid-muridnya yang sedang bertengkar. Mereka sedang mementingkan diri sendiri. Mereka siapa yang paling hebat, siapa yang paling top di antara mereka. Kemudian Tuhan Yesus mengetahui keadaan tersebut. Kemudian Tuhan Yesus mengumpulkan mereka dan duduk dan menjawab pertanyaan mereka. Kalau kamu mau menjadi yang paling top atau kamu mau menjadi yang nomor satu, ini caranya. Jadilah yang paling akhir dan jadilah pelayan bagi semuanya. Ini adalah suatu prinsip atau suatu konsep yang Tuhan Yesus tawarkan kepada 12 murid pada saat itu. Hal yang sama, ini yang prinsip yang dan konsep yang Tuhan tawarkan bagi setiap kita. Mau nggak bagi kita untuk kita menjadi pelayan bagi semua Bapak Ibu? Pelayan apa Bapak Ibu? Pelayan artinya seorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Itulah seorang pelayan. Betul nggak Bapak Ibu? Pelayan artinya seorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Bapak Ibu, suatu ketika kalau Bapak Ibu pergi ke sebuah restoran dalam kondisi sudah perut lapar, kita buru-buru kita ke restoran, dilihat restoran itu penuh, ramai sekali. Dan Bapak Ibu akhirnya mendapatkan suatu meja, Bapak Ibu panggil pelayan maupun waitress yang ada di situ untuk Bapak Ibu order sebuah makanan. Setelah makanan di order, 10 menit makanan belum datang, 15 menit belum datang, 20 menit ada seorang pelayan yang mulai arah ke meja kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu kata, yes, ini makanan saya besar. Karena dalam kondisi sudah lapar. Tetapi ketika mendekati meja kita, pelayan itu justru ada dikasih kepada meja sebelahnya. Sedangkan Bapak Ibu tahu bahwa orang yang ada di sebelah kita itu datangnya duluan kita. Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Pernah gitu kan? Akhirnya apa? 25 menit belum datang, 35 menit, 30 menit belum datang. Akhirnya Bapak Ibu mulai gelisah, Bapak Ibu panggil pelayan, Mas, sini Mas, katanya. Pelayan itu datang kepada kita. Dia kata, mana pesanan saya? Masa belum datang? Saya order lebih dulu dibanding meja sebelah saya. Tapi kenapa justru dia yang dilayani duluan? Bapak Ibu, kalau mau Bapak Ibu bisa membayangkan kalau seandainya pelayan itu bilang demikian Bapak Ibu, jangankan Bapak atau Ibu, saya juga lapar. Bapak Ibu siang makan, saya dari pagi sampai sekarang belum makan. Saya nggak tahu bahwa restoran dari pagi ramai sekali sampai saat ini. Bapak Ibu, selama umur hidup saya bahwa belum pernah saya akan mencoba seperti itu. Sama hal yang sama Bapak Ibu belum pernah mencoba seperti itu. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya Bapak Ibu punya ibu rumah tangga, Bapak apa ya, pembantu di rumah. Kalau kita punya pembantu, Bapak Ibu udah pulang, udah larut malam, jam 9 baru pulang dari kerja, dari aktivitas. Bapak Ibu udah perlu lapar, Bapak Ibu udah masuk, udah panggil, Bi, siapin makan di meja, Bi, saya udah lapar banget. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bibi atau pembantu itu katakan bahwa sebentar dulu ya, saya baru makan. Tanggung. Apa kira-kira yang terjadi Bapak Ibu? Ribut gitu ya. Bapak Ibu, seorang pelayan tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain lebih dibanding dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak minta kita untuk kita menjadi pelayan restoran. Tuhan Yesus tidak minta untuk kita menjadi pembantu rumah tangga, tetapi Tuhan Yesus minta hati kita. Kita memiliki hati yang mendahulukan orang lain.
Tuhan minta hati kita untuk kita memiliki hati yang memprioritaskan orang lain, Bapak Ibu. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Itu yang kalau kita mau menjadi yang terbesar. Itu kalau kita mau menjadi yang paling top gitu, Bapak Ibu. Kita mau bahwa pagi hari ini kita sama-sama belajar mulai hari ini untuk kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita belajar untuk kita mementingkan orang lain. Jadilah orang yang berani untuk kita mengambil keputusan untuk kita melayani, untuk kita mementingkan orang lain. Kalau kita memprioritaskan orang lain dan kita memprioritaskan sesama kita, kita lihat kita akan dibawa kemana masa depan kita. Yang sebenarnya itu yang Tuhan ajarkan atau prinsip yang Tuhan perkenalkan bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Seorang pelayan mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Kita harus belajar memiliki hati seorang pelayan untuk kita, sebabnya kalau pagi hari ini bahwa kita tertanam di tempat ini, kita merasa bahwa kita bertumbuh di komunitas ini, kita berbuah di komunitas ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar untuk kita melayani Tuhan dengan baik. Selain kita melayani Tuhan dengan baik, sekaligus untuk kita bisa melayani sesama kita, untuk kita bisa memprioritaskan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri, Bapak Ibu. Kita sulit untuk kita melayani dengan benar kalau kita masih berfokus pada diri kita sendiri. Pelayanan yang berhasil dan berdampak terjadi pada saat ketika kita melayani dengan fokus untuk menyenangkan dan untuk membuat yang kita layani itu puas. Saya ulangi, Bapak Ibu. Sulit untuk kita melayani dengan benar kalau kita masih berfokus pada diri kita sendiri. Pelayanan yang berhasil dan berdampak terjadi ketika kita melayani dengan fokus dan menyenangkan dan membuat orang yang kita layani itu menjadi puas, Bapak Ibu. Betul? Amin. Kalau Bapak Ibu di masa semakin grogi ya. Ya, itu yang harus menjadi modal dari setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau suatu ketika Bapak Ibu pergi suatu tempat, pasti Bapak Ibu pernah. Ketika Bapak Ibu pergi suatu tempat dan Bapak Ibu dilayani dengan puas, Bapak Ibu melayani, benar-benar dilayani dengan maksimal, Bapak Ibu keluar dari tempat itu akan menjadi penginjil, Bapak Ibu, untuk tempat itu. Ketika Bapak Ibu dilayani di suatu tempat dan Bapak Ibu puas, Bapak Ibu akan menjadi evanjel buat tempat itu. Kemanapun kaki Bapak Ibu melangkah, Bapak Ibu akan berita tentang tempat itu. Bapak Ibu akan memberitakan kabar baik tentang tempat itu, betul nggak Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu ketemu teman, ketemu saudara, ketemu siapapun, pasti Bapak katakan, kamu pernah nggak pergi ke tempat itu? Pergilah sekali-kali, nggak akan nyesel kamu katanya, betul? Akan menjadi suatu iklan yang baik, teriak-teriak kemana-mana untuk kita bisa kabarkan di tempat ketika kita dilayani dengan puas. Bapak Ibu, tidak secara alami kita bisa melakukan seperti ini. Karena sekali lagi dikatakan bahwa memberi itu lebih sulit daripada kita untuk menerima. Betul? Kita harus dilatih untuk kita memberi. Karena dari sejak kecil kita semuanya terlatih untuk kita menerima. Tapi kita juga harus dilatih untuk kita harus belajar untuk kita berbagi, sekalipun kepada saudara kita, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau kita berani untuk kita melayani, saya harapkan kita berani untuk kita melayani. Saya hormat dan sangat tahu Bapak Ibu. Sebab ketika kita berani untuk kita melayani, mengambil komitmen melayani, menjadi seorang pelayan, kita belajar untuk kita tidak mementingkan diri kita dan untuk kita mementingkan orang lain. Bapak Ibu, suatu ketika saya dengan istri, anak-anak sama si kecil, saya kadang-kadang pergi ke mall bareng. Kalau pergi ke Bapak Ibu mungkin kalau mengalami, Bapak Ibu pernah lah semua keluarga nonton di bioskop gitu ya. Jadi ketika kita di bioskop, kita setelah beli tiket, itu banyak jajanan yang ditawarkan. Ada popcorn, ada sosis, ada kentang goreng, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami bahwa anak-anak kita kata, "Pak, beliin itu dong popcorn," katanya. Bapak Ibu katakan tanya, "Oh yang besar atau yang kecil, Pak?" "Yang besar dong," katanya. Benar?
Anak kecil yang besar gitu ya. Ayo kita belikan yang besar. Sambil nunggu bioskop buka, kita duduk, ada tempat duduk, kita ngobrol-ngobrol di tempat itu Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita dari kecil belum kita ajarkan bagaimana untuk kita berbagi. Ketika kita adik, bagi dong. Apa yang atau saudaranya, Dik, bagi dong katanya. Reaksinya apa tuh? Jangan dong, itu kan punya saya. Papa beli sendiri dong katanya. Papa kan punya uang. Kalau kakaknya atau ada yang minta, enggak, minta uang sama papa. Lucu nggak Bapak itu? Lucu. Kalau masih kecil lucu, tapi kalau udah besar, amin. Iya, Bapak Ibu, kita setuju nggak bahwa semua berkat yang kita terima itu datangnya dari Tuhan? Amin. Tetapi ketika Tuhan minta kembalikan 10% padamu, banyak orang yang kata, wah enggak dong, itu kan punya saya. Saya yang kerja 24 jam, saya banting tulang dan segala macam. Saya nggak mau, gitu ya. Tetapi ini berbicara tentang 10%. 10% ini kita nggak bisa lewat. Bagaimana dengan 90%? Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya seperti Bapak Ibu ketika di dalam bioskop tadi, Bapak Ibu katakan sama anaknya, awas loh ya, mulai hari ini kamu nggak akan kasih makan, rasain itu kan. Ada nggak itu Bapak Ibu? Nggak mungkin ada gitu kan? Sama dengan Bapak kita di surga. Bapak kita di surga bukan suka ngambek. Bapak kita di surga bukan suka yang mengancam pada dalam kehidupan kita. Tetapi dia kasih prinsip atau konsep itu adalah untuk kepentingan kita sendiri Bapak Ibu. Kalau kita menjalankan prinsip tersebut, kalau kita mengembalikan seperti apa yang Tuhan mau, ini yang pasti, dia pastikan bahwa surga akan terbuka buat kita. Karena dia tahu atau Tuhan tahu bahwa kita tidak memiliki hati yang kikir. Tuhan tahu bahwa kita tidak punya hati untuk kita memiliki atau kita serahkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, memberi mengubah kapasitas hati kita. Itu sebabnya ketika orang yang belajar untuk memberi, yang tidak pernah dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh sesuatu apapun, situasi dan kondisi, orang yang terbiasa untuk kita memberi, maka dunianya akan semakin besar Bapak Ibu. Betul? Memberi dimanapun, itu udah secara otomatis terdorong hati kita untuk kita memberi. Dimanapun kita ada, itu dunia kita akan semakin besar. Ya kita akan buka di dalam Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Siapa yang bacakan ya? Pak Holmes paling belakang, tolong bacakan. Matius 6 ayat 21, demikian firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa artinya Bapak Ibu? Saya menggambarkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini botol minum adalah harta saya, punya saya. Botol minum itu harta satu saya berikan kepada satria contohnya gitu ya. Saya berikan kepada satria. Dan harta saya ketika ada di satria, saya belajar untuk saya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan satria, mungkin dalam pendidikannya, mungkin dalam kebutuhan sehari-harinya dan lain sebagainya. Berarti apa? Dunianya satria itu menjadi dunia saya. Dunianya satria, hartanya yang ada di satria yang punya saya. Itu menjadi apa? Jadi hati saya tercurah kepada kehidupan satria. Ya, kita akan lanjutkan di dalam Amsal 11. Amsal 11 ayat 24.
Iya, Pak Rudi Kalimantan tolong bacakan. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar otak tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Iya. Ini adalah berbalik dengan ilmu ekonomi. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, dunia orang yang murah hati semakin lama semakin besar. Kenapa? Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh situasi apapun. Dia akan tetap akan memberi. Dia akan bermurah hati, Bapak Ibu. Jadi suatu ketika orang tersebut mengalami sesuatu yang masalah atau dia mengalami suatu kekurangan, dunianya itu akan menolong orang tersebut, Bapak Ibu. Dia berlomba-lomba untuk dia akan menolong. Dia akan rebutan seakan tolong orang tersebut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang itu murah hati. Tetapi sebaliknya adalah orang yang kikir, dunia akan semakin kecil. Orang yang kikir, orang yang menghemat secara pribadi, dunia akan semakin lama semakin kecil, Bapak Ibu. Nah, ketika orang itu akan mengalami suatu masalah, tidak ada orang yang akan membantu. Karena Bapak Ibu lihat seperti itu, kita ada orang yang dalam ada masalah, dalam hal kesulitan, mereka tutup mata, semuanya pada tutup mata, bahkan sampai apa? Sampai saweran, kalau kata orang Jawa, itu saweran ini, saweran. Ya. Kita ayat 25 dikatakan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu, orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar untuk kita bermurah hati lebih dahulu. Sebab orang yang suka memberi akan diberi kelimpahan. Jangan bilang bahwa saya akan menunggu saya kelimpahan dulu, saya akan menunggu bahwa saya lebih dulu baru saya akan memberi. Saya cukup dulu, saya baru akan memberi. Banyak orang begitu, Bapak Ibu. Saya mapan dulu dong, saya berkelimpahan dulu dong, saya baru akan memberi. Tetapi firman Tuhan pagi hari enggak seperti itu, Bapak Ibu. Kita memberi dulu, baru berkelimpahan. Jangan bilang seperti itu, Bapak Ibu. Orang yang suka memberi akan diberi kelimpahan, bukan orang yang berkelimpahan suka memberi. Sebab banyak yang saya temukan bahwa banyak orang yang berkelimpahan, tetapi tidak suka memberi. Betul? Banyak orang yang kita lihat itu berkelimpahan secara keuangan, secara waktu, secara tenaga, secara segala sesuatunya. Tetapi dia nggak pernah namanya memberi, Bapak Ibu. Dia sukanya mengkritik, dikit-dikit kritik. Dia selalu bicara tentang uang. Tetapi dia nggak pernah keluar uang dari kantongnya, Bapak Ibu. Pagi hari ini, mari ayo sama-sama kita belajar untuk kita memberi dengan hati yang benar. Sebab selama ini banyak orang yang memberi dengan motif untuk mendapatkan. Kita belajar untuk kita memberi dengan baik, dengan benar. Tidak ada motivasi, tidak ada embel-embel apapun, Bapak Ibu. Jadi kalau saya pernah gambarkan di tempat ini bahwa ketika saya memberi adalah seperti seorang petani. Ketika seorang petani, ketika tanaman padi itu sudah mulai seminggu, 2 minggu ditanam, seorang petani itu akan menyebar apa? Pupuk urea, ya? Dia akan sebarkan pupuk urea. Ketika pupuk urea itu jatuh pada lahan sawah yang ada airnya itu, dia akan lepas. Banyak orang yang memberi kepada Tuhan dengan harapan untuk kita mendapatkan. Ya? Banyak orang memberi kepada Tuhan, kita memberikan persembahan dan segala sesuatu dengan harapan bahwa saya akan terima imbalannya dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, ketika Tuhan tidak menjawab pergumulan kita, bagaimana, Bapak Ibu? Apa kita tetap akan bertahan, Bapak Ibu? Ataukah kita mulai kecewa dengan firman Tuhan? Kita kecewa dengan Tuhan, kita kecewa dengan gereja. Mulai kita bicara bahwa saya sudah memberi, saya sudah mengasihi, saya sudah melayani, saya sudah layak sebagai untuk gereja ini, untuk pelayan Tuhan.
Tapi kenapa saya seperti ini Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu dari hati kita yang paling dalam. Apakah kita ketika kita memberi, apakah benar dengan tulus, ataukah kita memberi dengan embel-embel kita punya maksud tertentu untuk kita bisa diberkati dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, suatu ketika beberapa bulan yang lalu saya diperhadapkan dengan istilah ada seseorang yang memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Ketika kami diberikan sesuatu yang berharga, apa yang menjadi responnya? Saya tanya dari Tuhan, Tuhan, untuk apa yang memberikan? Kita bukan kita senang lompat-lompat, oh ini keren, ini berkat Tuhan, mujizat segala macam. Saya tanya, apakah saya bisa untuk mengelola dengan sesuatu yang sangat besar ini, Bapak Ibu? Saya tanya kepada orang yang memberi itu, kalau sendiri satu ini ada syaratnya apa? Apakah satu ada syarat-syarat tertentu atau ada usaha ada imbalan tertentu dan segala macam? Kalau itu ada syarat-syarat tertentu Bapak Ibu, saya nggak mau. Sekalipun itu nilainya besar sekali buat saya. Jadi mari kita sama-sama belajar berkelimpahan untuk kita bisa memberi. Berkelimpahan bukan bicara tentang uang saja Bapak Ibu, tetapi pagi hari ini kita bicara tentang kelimpahan kemurahan hati, bukan kelimpahan kemurahan uang. Artinya Bapak Ibu bisa murah hati dengan apa saja yang ada di hati Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pada saat ini belum punya uang banyak, tetapi Bapak Ibu tetap bisa untuk menjadi orang yang bermurah hati. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Mulailah dari apa yang ada di dalam kehidupan kita, perkataan kita. Kita semua yang punya perkataan. Katakan baik, katakan keren, katakan itu bagus. Kalau memang itu layak untuk kita katakan mereka bagus. Gak perlu kita tahan-tahan tuh. Kita berkata sesuatu yang baik. Betul? Jangan kritik terus, dikit-dikit kritik. Dengan doa-doa kita, setiap hari yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, itu tidak perlu dengan uang, betul? Untuk melakukan itu tidak memerlukan uang, tetapi adalah membentuk hati kita. Bagaimana kita untuk kita bersikap, kita bermurah hati. Bisa kita lakukan di tengah komunitas kita, di tengah keluarga kita, mulai di dalam komunitas komsel kita, mulai kita melebar di dalam komunitas di mana pun kita ada, Bapak Ibu. Mari kita belajar seperti itu, Bapak Ibu. Selama 4 tahun kerja ini, 4 tahun di gereja ini, ada satu orang yang pernah ngomong sama saya begini, Bapak Ibu, Pak Agus, apa yang perlu saya doakan untuk Pak Agus? Saya kaget banget. Selama 4 tahun perjalanan, kalau kita sekarang ada sekitar berapa angka, ada satu orang, apa yang bisa saya doakan untuk Pak Agus dan keluarga? Bukan berarti bahwa ketika habis ini terus satu turun nanti Bapak Ibu terus ramarin untuk doakan, enggak. Bapak Ibu praktekkanlah itu di dalam konsep. Malah dalam konsep. Ya, itu yang perlu kita juga garis bawahi, bahwa berlimpah bukan bicara tentang uang, tetapi kita bermurah hati dengan setiap perkataan kita dan waktu kita, tenaga kita, dengan setiap apa yang kita ada tangan kita. Kalau memang kita punya kapasitas secara keuangan, kenapa kita nggak bermurah hati dengan keuangan yang Tuhan percayakan? Ya, yang berikutnya adalah melimpah dengan pengampunan. Belajarlah, jangan sampai kita menahan pengampunan, apalagi kalau kita sudah punya keluarga, Bapak Ibu. Harusnya kita mudah sekali untuk kita memberikan pengampunan. Ya, pengampunan. Logikanya ada seperti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi sakit, pergi ke dokter. Dokter akan tanya, sakit apa? Sakit ini Pak, saya nggak bisa nalun atau segala macam dan segala macam. Bapak Ibu maunya apa? Sakit itu segera keluar dari tubuhnya, betul nggak? Bapak Ibu nggak mau gini deh. Dokter nggak ngerasain nih bagaimana sakitnya saya, betul? Tapi Bapak Ibu maunya apa? Segera keluar gitu Bapak Ibu. Jadi sama pengampunan itu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mau mengampuni, nggak mau melepaskan pengampunan terhadap siapapun, Bapak Ibu, itu seperti ini Bapak Ibu. Orang yang minum racun berharap bahwa
orang lain yang meninggal, kita selamat. Sebenarnya kita sendiri yang menyimpan di dalam hati kita untuk kita tidak mau mengampuni Bapak Ibu. Ya, bermurah hati dengan waktu yang Bapak Ibu punya. Kita punya waktu yang sama, 24 jam. Bermurah hatilah dengan apa yang ada di tangan Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan, kalau memang Tuhan percayakan keuangan, kenapa enggak kita bermurah hati dengan keuangan yang Tuhan percayakan? Bapak Ibu, kalau saya pergi ke Jakarta sama anak saya pertama ini, satu orangnya nggak tahu Jakarta. Jadi kalau kita pergi ke mall, nanti makan di mall, nanti kita nyari parkirnya sama makannya itu lebih lama kita nyari parkirnya. Udah itu parkirnya kalau udah di bawah, dan waktu itu kita masih pakai mobil yang lama itu nanjaknya itu kadang-kadang sama gitu ya, penggerak roda depan, tapi saya kurang jago di dalam itu. Bapak Ibu, apa yang kita lihat ketika kita parkir ada di ketika kita di dalam parkiran, kita akan jumpai petugas parkir gitu. Orang petugas parkir itu kalau kita lihat dia kerjanya cuma 1 kali 1 meter, nggak ada gitu kan. Kita bisa bayangkan bagaimana orang itu bekerja di situ yang nggak, kalau dia ada di basement dia tidak pernah menghirup udara segar, dia tidak pernah terima matahari. Betul? Ketika anak ini terlambat untuk melayani, itu belakang mobil yang ngantri udah main klakson, udah pernah mengalami seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat ketika Bapak Ibu pernah mengalami ketika keluar dari parkir itu. Ketika Bapak Ibu tanya berapa ya Mbak? 6.000 Pak. Kita punya uang 10.000, kita kasih 10.000. Ketika Mbak Ibu bilang, Pak kembalinya udah nggak usah. Bapak Ibu bisa lihat raut wajahnya dari seorang tua tadi. Sekarang apa? Ada suatu tetesan air yang ada dalam hatinya menghadapi terik panasnya menghirup udara knalpot dan sebagainya. Ya ekspresinya. Tetapi ada orang-orang yang di dalam artikel gini Bapak. Ketika dia keluar dari parkir, ketika dia harus parkirnya 4.000, dia keluarkan uang 5.000. Itu orang nunggu sampai lama Bapak Ibu. Sampai belakang klakson sampai ribut di belakang, dikatakan, "Tar dulu, uang 1.000 saya belum dikembaliin ini," gitu kan. Pernah Bapak Ibu ngomong seperti itu? 1.000 ini uang saya tuh, sampai belakang tuh marah-marah gitu kan. Yang lucunya di belakangnya ada stiker apa Bapak Ibu di mobilnya? I love Jesus gitu kan. Aku Tuhan gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau nempel stiker. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki hati yang suka memberi, maka seperti sadar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belajar untuk kita memberi, itu seperti itu. Kenapa? Pada dasarnya adalah Tuhan suka memberi. Bapak Ibu boleh baca dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita suka memberi, kita menjadi agennya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan suka memberi, dan kenapa Tuhan suka memberi? Karena kebaikan Tuhanlah yang menuntun kita kepada suatu pertobatan. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang membawa setiap kita itu masuk di dalam suatu pertobatan. Kita buka dalam Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Baca ya. Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidaklah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada suatu pertobatan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa kitab Roma ada ditulis oleh Paulus. Sebelum nama Paulus adalah Saulus, betul? Kita tahu ceritanya Saulus adalah orang yang paling jahat, orang yang paling keji,
orang yang membunuh atau orang yang menginaya orang-orang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Paulus bisa katakan bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menuntun kepada suatu pertobatan? Kenapa Paulus bisa bilang seperti itu? Karena Pauluslah salah satu korban dari kebaikan Tuhan. Paulus menjadi suatu korban kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sampai Paulus menjadi dari Saulus menjadi Paulus kali ini. Betul? Ya. Ya, ayat berikutnya di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 8. Ya, Lukas 5 ayat 1 sampai 8. Ini agak panjang 8 ayatnya. Sudah ketemu? Ini agak panjang, saya baca bagi Bapak Ibu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Bapak-Ibu, kenapa di dalam ayat 5 dikatakan bahwa karena guru yang menyuruhnya, maka saya akan menebarkan jalannya? Kenapa Simon bicara seperti itu? Menurut saya karena gini Bapak-Ibu, ketika Simon melakukan menebarkan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, ketika Simon itu nggak dapat ikan, mereka tidak disalahkan Tuhan Yesus yang menyuruh dia. Tetapi ayat berikutnya dikatakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu, saya tanya pagi ini buat Bapak Ibu, Simon bertobat dulu baru terima berkat, atau yang kedua, Simon terima kebaikan Tuhan dulu baru bertobat? Simon terima kebaikan Tuhan lebih dahulu, baru dia bertobat. Betul Bapak Ibu? Pagi hari ini itu sebabnya saya kalau saya kasih tahu kurang apik ya. Ya, sebab itu mari kita sama-sama Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu dan saya pagi hari ini masih di dalam keadaan berdosa, hari ini kita di dalam keadaan yang bersalah Bapak Ibu, tetapi tidak menghalangi Tuhan untuk menunjukkan kemurahan hatinya, tidak menghalangi Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya Tuhan kepada kita. Tetapi kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu perlu camkan bahwa jangan dianggap enteng. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan jangan dianggap sepele, jangan dianggap sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi kemurahan Tuhan untuk memimpin kita ke suatu pertobatan seperti Paulus yang pernah alami Bapak Ibu. Mari kita sama-sama renungkan dalam kehidupan kita. Bertobatlah di saat masih ada waktu. Bertobatlah di saat masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang sebulan sekali untuk kita sama-sama perjamuan kudus di tempat ini. Jangan sia-siakan setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang memimpin kita dalam suatu pertobatan. Dan sekali lagi bahwa mari kita sama-sama, termasuk saya, mari kita sama-sama bertobat ketika masih siang,
ketika masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dan jangan permainkan kemurahan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu, yang terakhir mari kita sama-sama belajar. Saya selalu katakan bahwa saya belum tentu, saya dan keluarga belum tentu lebih baik dibanding Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur kita sama-sama belajar sama. Kita memiliki hati yang suka memberi. Karena kalau Bapak Ibu punya hati yang suka memberi dengan apa yang ada di tangan kita, baik perkataan kita, waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, maka Bapak Ibu bahwa kita ada seperti agenda Tuhan. Bagi anak-anak muda maupun kita semua, ketika kita menjadi gaya hidup kita untuk kita memberi, lihat kita akan ditempatkan di mana suatu kelak nanti. Kita harus mulai belajar dari sekarang. Ya, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan memberkati kita semuanya. Ya, untuk pemimpin musik dan yang saya silakan ke depan. Ya, kita akan sama-sama berdiri. Ya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu pujian ini. Ketika di YouTube ada opa-oma yang menyanyikan lagu hidup ini adalah suatu kesempatan. Dan selalu saya katakan bahwa kesempatan itu tidak akan terulang di kemudian hari. Penting untuk kita mempergunakan kesempatan ini. Hari ini tidak akan terulang di hari ke depan. Mungkin harinya sama, tanggalnya nggak mungkin sama, umur kita nggak mungkin sama. Itu penting untuk kita mempergunakan setiap waktu dan setiap kesempatan yang Tuhan percayakan hari-hari ini kita berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Musik saja dengan pujian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengar lagu ini, kita sering nyanyi lagu ini, tapi seberapa dalam kita memaknai hidup yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan curahkan buat hidup kita, kesehatan, kekuatan,
keluarga yang baik. Tuhan punya maksud dengan memberi itu semua. Maksud Tuhan adalah supaya hidup kita memuliakan Dia. Berapa banyak kita gunakan berkat Tuhan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Berapa banyak kita gunakan waktu yang ada untuk kita happy-happy dengan alasan ya saya harus menikmati hidup. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani, bahkan untuk memberi hidupnya jadi tebusan bagi banyak orang, masuk saudara dan saya. Hari ini di tengah kita ada perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari sungguh-sungguh kita merenungkan hidup kita. Sungguhkah kita mau melayani? Atau kita masih lebih suka dilayani? Tadi sudah disampaikan, ketika kita masih mau dilayani, fokus kita hanya diri kita sendiri. Fokus kita hanya kehidupan kita. Padahal kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan ini. Bukankah hidup kita sudah dibayar, sudah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus? Saudara yang dikasih Tuhan, di hadapan tubuh dan darah Tuhan, di hadapan Tuhan Sang Pemilik hidup kita, maukah kita ambil komitmen untuk kita tidak lagi berfokus kepada diri kita, kesenangan kita, kesukaan kita? Maukah kita mengambil komitmen untuk melayani Tuhan? Melayani Tuhan diwujudkan dalam pelayanan kepada sesama, lebih real lagi dengan memberi. Siapa banyak memberi akan diberi kelimpahan. Kalau hari ini kau belum berlimpah, itu berarti kau belum banyak memberi. Kembali naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi
hadapan tubuh dan darah Tuhan. Kami sadar kami orang berdosa. Kami sadar begitu banyak waktu yang kami sudah habiskan untuk kami memuaskan hawa nafsu kami. Tidak ada kepedulian buat orang lain. Tidak ada kepedulian buat pekerjaan Tuhan. Kami terus mencari dan mencari. Dan kami tidak pernah dipuaskan. Tapi hari ini kebenaran firman menyadarkan kami bahwa hidup ini bukan untuk dilayani. Tapi Tuhan memanggil kami untuk melayani, untuk menjadi berkat, untuk menolong saudara-saudara kami, untuk berbuat lebih. Kami tidak mau jadi penonton, kami mau terlibat, karena kami mau hidup kami memuliakan Tuhan. Kami mau membuat Tuhan tersenyum melihat hidup kami. Sebab itu Tuhan, pakailah hidup kami dengan segala keberadaan kami, dengan semua yang kami miliki, baik itu talenta, waktu, perhatian, harta kami. Kami boleh melayani. Terima kasih Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu untuk perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus boleh meneguhkan komitmen kita untuk melayani. Biarlah perjamuan kudus membawa kita makin dekat kepada Tuhan, untuk selalu menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani. Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberi, bahkan memberi hidupnya bagi saudara dan saya. Haleluya. Ambil waktu beberapa menit saudara berdoa. Saya undang kembali Bapak Agus. Haleluya. 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 Kasihnya sudah dibuktikan. Seorang murid Tuhan bertanya, Tuhan Yesus, seberapa besar kasih-Mu bagi kami? Tanpa menjawab sepatah kata, Tuhan Yesus merentangkan kedua tangan. Sebesar kasih-Nya di atas Kalvari, Dia berikan pada kita. Kasih-Nya sungguh sudah terbukti. Kasih-Nya bukan kaleng-kaleng, sungguh nyata. Kita kembali menaikkan satu pujian. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku.
Yesus buat untuk saudara dan saya. Gak ada apa-apanya, saudara. Gak ada apa-apanya. Hari ini kembali kita akan diingatkan karyanya di atas kayu salib melalui tubuh dan darah. Betapa tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib. Betapa darahnya dicurahkan sampai tetes terakhir. Dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, terimalah tubuh dan darah Tuhan dengan penuh penghormatan. Mari kuduskan ya Tuhan roti dan anggur ini, boleh menjadi sarana kami memperingati karyamu yang besar, pengorbananmu yang dahsyat di atas kayu salib. Supaya kami sadar seluruh keberadaan kami senantiasa mengingat akan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami, sehingga perjalanan hidup kami di hari-hari ke depan kami tidak lagi menjadi seorang yang egois, kami tidak lagi menjadi seorang yang hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi kami mulai peduli dengan yang lain. Kami mulai tergerak dan bergerak untuk menolong dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita menaikkan pujian ini supaya telah berikan bukti kasih. korbannya di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Setiap keping roti yang kita makan mempersatukan kita dengan tubuhnya, mempersatukan kita anak-anak Tuhan jadi satu gerejanya yang kudus. Karena sejatinya gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan anggur yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Haleluya. 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 Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, dan aku berjuang padamu. Sekali lagi katakan terlalu besar, Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Allah yang hidup seperti Engkau. Tuhan Allah, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Bisa kami susah, suka, duka, Engkau yang memegang kendali atas setiap kehidupan kami, menuntun kami pada setiap jalan kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan di atas kayu salib yang menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami akan terus belajar dan terus belajar melakukan setiap rencana dan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kami waktu dan ruang untuk kami sadar siapakah diri kami sesungguhnya. Tanpa Engkau Allah yang hidup, kami bukan siapa-siapa. Tanpa
ajaib. Ajari kami dalam setiap kehidupan kami, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi luruskanlah jalan kami. Tuhan, kami mohon dengan kasih dan anugerah-Mu, didiklah kami untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan ajari kami menggunakan waktu yang ada, waktu yang tersisa ini tidak menjadi sia-sia. Di dalam setiap apapun yang kami lakukan, dalam setiap pekerjaan kami dan aktivitas kami, biarlah terang Tuhan itu bersinar dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami supaya kami sanggup menjadi terang dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan Allah seperti Engkau. Dengan setiap kehidupan kami, dengan segenap hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengendalikan kami, dan Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya Engkau tetap memegang kami, berjalan bersama kami. Amin. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami pergumulkan, Tuhan menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami. Karena Engkau berjanji, Engkau berikan kemenangan demi kemenangan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ajari kami mengorbankan waktu kami, hidup kami, untuk kami melayani Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Dan biarlah kami boleh menjadi terang-Mu yang ajaib dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Yuk, mulai sekarang kita sama-sama komitmen hidup kita bagi Tuhan. Mumpung keadaan kita masih baik-baik saja, mumpung kita masih kuat dalam melayani Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengorbankan darahnya untuk menebus dosa kita, apa yang akan kita lakukan buat Tuhan sebagai bukti kasih kita? Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita akan siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan Sungguh Bangga Bapa. Saya undang Ibu Ari. Ibu Ari ada untuk melayani persembahan. Kita akan berikan yang terbaik, tidak dengan lecek-lecek. Terima kasih Bapak Ibu. Bangga Bapa.
terima kasih Yesus untuk kesempatan indah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala keadaan kami Tuhan, sehingga kami berada di tempat ini Tuhan karena kasih karunia-Mu. Kami menserahkan Tuhan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami Bapa. Bapa yang baik, bila kami juga telah mengembalikan Tuhan berkat yang daripada-Mu Tuhan, berkat yang kami miliki Tuhan, yang kami serahkan kepadamu Tuhan, dan Engkau sendiri yang mengelola Tuhan untuk kepentingan gereja ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karya keselamatan Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Adi dalam pelayanannya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari gembala kita. Setelah ini nanti doa syafaat untuk Bapak Holmes dimohon mempersiapkan diri. Ya, kita saksikan dulu tayangan berikut. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan memberikan informasi warta sepekan. Untuk informasi yang pertama, Kamis 6 Maret akan diadakan konser di KSB pukul 7 malam. Kepada para jemaat diperkenakan hadir di tempat yang telah ditentukan di grup komsel masing-masing. Informasi yang kedua, Jumat 7 Maret pukul 7 akan diadakan konser di GMI dan Lipo. Kepada para jemaat dimohon untuk hadir di tempat yang telah ditentukan di grup komsel masing-masing. Informasi yang ketiga, Sabtu 8 Maret pukul 6 sore akan diadakan ibadah remaja bertempat di gereja. Kepada para pemuda diperkenankan dapat hadir. Informasi yang keempat, Minggu 9 Maret pukul 9 akan diadakan ibadah Minggu Raya. Diperkenankan kepada para jemaat untuk dapat hadir. Sekian informasi dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, selanjutnya saya undang yang merasa berulang tahun di bulan Februari bisa masuk ke depan. Ada Chelsea, ada Panay. Tanggal 8 Februari ada Elizabeth. Ya. Iya, mari yang merasa Februari ya. Apa di surga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari. Saudara Elizabeth, Gracia Agustinus, Tuhan kiranya kasih Bapa, anugerah Bapa, penyertaan-Mu semakin nyata dalam langkah-langkah hidupmu. Setiap hal yang baik yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Jadikan dia seorang pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang makin mengasihi Tuhan, dan biarlah hidupnya berdampak bagi banyak orang. Kami menyerahkan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan rancangkan sesuatu yang indah dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan saudara kami, Iki Andrea, kami berdoa supaya hidupnya benar-benar diletakkan di mezbah Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Diberkatilah masa muda. Diberkatilah masa depan. Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Menyerahkan anak baby Valen ke dalam tangan Tuhan. Kiranya anak ini bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Diberkatilah di dalam sekolahmu. Kau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang taat kepada kedua orang tuamu, mengasihi ayah ibumu, menjadi anak yang mendatangkan sukacita di tengah keluarga. Masa depanmu indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan
dari Chelsea dalam tangan Tuhan. Diberkatilah kau dalam pendidikanmu. Kiranya apa yang dicita-citakan hati Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Diberkatilah masa muda, dijagai di dalam setiap pergaulan. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang akan membawa kau kepada kedewasaan. Tuhan akan menjauhkan kau dari pertemanan-pertemanan yang tidak baik. Berkat Bapa, anugerah Bapa melimpah dalam hidup. Kau menjadi sukacita buat keluarga. Kau akan meraih setiap apa yang kau rindu. Berkatilah engkau di dalam pelayanan, dibuat berkembang, dibuat semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang ulang tahun di bulan Februari yang hari ini tidak hadir. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kendala mereka untuk hadir, Tuhan memberkati. Tuhan menolong supaya waktu-waktu yang akan datang mereka boleh bersama-sama kami kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Yang ulang tahun. Yang ulang tahun memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini kami sudah mendengarkan benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa dapat menjadi motivasi di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami cerminkan kepada setiap orang-orang yang belum mengenal firman-Mu Bapa. Bapa, kehadiran kami di sini Bapa untuk menyerahkan diri kami Bapa ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami dapat bekerja di dalam ladang-Mu Bapa, agar kami juga lebih mengenal firman-Mu Bapa di setiap harinya Bapa. Bapa yang baik, setiap jemaat yang punya kerinduan ini Bapa, biarlah ini mempunyai kerinduannya masing-masing. Kau curahkan, Kau limpahkan Bapa, apapun pergumulannya Bapa. Setiap jemaat yang tidak hadir pada saat ini Bapa, yang sedang bekerja Bapa, berkati Bapa, karena Engkau tahu mereka juga Bapa untuk mencukupi dan menafkahi keluarganya Bapa. Yang sedang sakit Bapa, Engkau sembuhkan, Engkau angkat Bapa sakit yang dalam tubuhnya Bapa. Terima kasih Bapa untuk semua tempat ibadah kami ini Bapa, Engkau setelah mengizinkannya Bapa. Tetapi Bapa, kami juga mempunyai kerinduan Bapa untuk mempunyai ibadah permanen Bapa. Biarlah pergumulan setiap jemaat dan hamba-Mu Bapa untuk kedepannya, untuk memperpanjang tempat ini Bapa, kami yakin dan percaya Engkau cukupkan juga Bapa. Bapa yang baik, Engkau akan memberkati negara kami ini Bapa. Engkau akan membebaskan negara kami ini dari roh-roh jahat Bapa, agar negara ini menjadi negara sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih kami ucapkan banyak kepada Bapak Agustinus Bapa, karena dia sudah menyampaikan benih firman-Mu. Bapak Agustinus sudah mengingatkan juga Bapa betapa baiknya untuk kami menjadi pelayan yang lebih baik lagi ke depannya Bapa. Bapa, berkati Bapa setiap Presiden dan jajarannya Bapa, biarlah mereka bekerja di dalam jalan-jalan-Mu Bapa dan tidak menyamping dari firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi juga kami akan pulang dari tempat ini Bapa. Biarlah kami nanti di dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing Bapa, Engkau tuntun langkah kami di dalam perjalanan Bapa. Bapa yang baik, kami juga merindu membawa berkat yang melalui dari hamba-Mu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, saudara. Kasih karunia, rahmat dari Bapa di surga, bersama-sama dengan karya kasih pengorbanan Tuhan Yesus, bersama-sama persekutuan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat roh. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita semua, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada.
Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.